Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurin waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu di rumah, stay at home. Tetap di rumah saja ibu-ibu pada COVID-19 ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas hubungan antara puasa dan ibu hamil. Dalam satu hadis diriwayatkan dalam riwayat An-Nasa'i nomor 2275, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meringankan setengah sholat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui. Ibu-ibu di rumah, pada kesempatan ini juga tentu kita akan membahas puasa dari segi kesehatan. Sumutasihu, sesungguhnya berpuasa itu sehat, ada benarnya. Tentu tidak akan sehat bagi mereka yang memang tidak sehat. Tidak sehat, lemah, maka tidak perlu berpuasa. Sama ketika kita menjalankan ibadah, sholat, tidak mampu berdiri maka duduk saja boleh. Tidak mampu duduk, tidur pun boleh. Yang paling penting tentu memenuhi rukunnya saja. Pada kehamilan, terutama pada trimester 1, ketika calon manusia khalifah ini ditanamkan pada rahim ibu, maka dia akan membutuhkan banyak nutrisi. Sama seperti ketika kita bercocok tanam. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsunnakum fatu arsikum anasitum. Begitu pentingnya bagaimana kita memahami tata cara bercocok tanam. Karena wanita, istri-istrimu adalah ladang bagimu, kaum pria, dari suami-suami, maka tanamilah dengan tata cara yang baik. Ketika proses hamil trimester 1, tentu untuk membesarkan calon insan ini membutuhkan energi yang besar sekali. Seperti sama saja kita menanam satu bibit kacang misalnya, ditanam di tanah, maka awalnya untuk tumbuh muncul di permukaan tanah itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Kadangkala kalau kita mengamati terus-menerus tidak sabar rasanya, kapan munculnya bibit. Sama demikian juga pada trimester 1 yang berlangsung dalam 3 bulan, trimester 2 3 bulan, trimester 3 3 bulan. Tentu inilah yang berat sekali. Maka ibu-ibu pada kehamilan awal biasanya keluhannya cukup banyak. Salah satunya ketidaknyamanan pada pencernaan, di mana asam lambung akan meningkat, gerakan lambung, usus akan melambat. Inilah yang sebenarnya terjadi bagaimana seorang ibu hamil pun harus mengatur makanan dengan baik. Tidak perlu banyak-banyak. Yang paling penting kualitasnya. Memenuhi energi yang cukup, protein yang cukup, tentunya mineral yang cukup. Ibu-ibu yang di rumah saja, tentunya faktor psikologi memegang peranan penting sekali dalam hal ini. Untuk itu nyamankan, rencanakan kehamilan sebaik-baiknya. Ada satu kasus pasien saya ketika tidak menyadari bahwa ibu tersebut hamil. Biasa main tenis, biasa beraktivitas, sadar ibu tersebut kok 3 bulan saya tidak haid. Maka datang kepada saya saat itu 12-13 minggu usia kehamilannya. Dan ketika saya sampaikan bahwa ini positif bu, ibu sedang hamil bu,
Maka si ibu terus bilang, "Dok, ini kehamilannya tidak saya rencanakan." Apa yang terjadi seminggu kemudian ibu tersebut datang kembali kepada saya mengeluh, "Dokter, saya mual, muntah, tidak nyaman rasanya, tidak bisa seperti yang kemarin main tenis." Tentu hal ini yang terjadi faktor psikologi. Dan artinya antara keinginan merencanakan itu penting sekali. Sehingga segala sesuatu yang direncanakan, diniatkan dengan baik, niat yang tulus itu akan membuahkan hasil yang baik. Inna a'malu binniyat. Ibu-ibu, bagaimana kalau tidak dalam 12, 13 jam, 14 jam? Di Indonesia mungkin puasanya tidak selama di negara-negara Eropa sana, Skandinavia, 17, 18 jam, 19 jam. Di sini alhamdulillah kita kurang lebih 13, 14 jam. Maka ketika ibu sahur, upayakan mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung air. Ya, buah-buahan itu bagus sekali, buah semangka, buah pepaya, buah melon, buah pir. Sebagai cadangan cairan ketika ibu berpuasa. Ketika berbuka bagaimana? Ibu cepat melanjutkan buka. Kemudian minum secukupnya. Kemudian makanan yang manis-manis, korma bagus. Korma 3 butir, 5 butir, 7 butir. Itu akan menggantikan energi ibu. Dan lanjutkan sholat maghrib, kemudian ibu makan kembali. Demikian, begitu sahur juga ibu upayakan tidak banyak mengkonsumsi makanan yang sulit dicerna mengandung asam. Itu yang paling penting sekali, tipsnya bagaimana sesungguhnya niat yang tulus, kemudian mempersiapkan untuk kehamilan, kemudian menjaga waktu sahur, waktu berbuka, insya Allah akan menyebabkan kehamilan ibu pada trimester ini akan berjalan dengan baik. Dan silakan bila mampu berpuasa, bila tidak mampu silakan tidak berpuasa. Cukup tadi apa yang disampaikan dalam satu hadis, kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Kalau memang kita merasa berat, maka silakan mengkodoknya, membayar fidyah bila mampu. Demikian selanjutnya, bila tidak mampu mengkodoknya, ya boleh membayar fidyah. Bila mampu mengkodok, kodoklah. Itu yang terbaik buat kita. Bagaimana sesungguhnya niat ibadah kita benar-benar akan sampai kepada Allah. Puasa sumuh tasru. Sesungguhnya puasa itu menyehatkan. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai untuk kita. Demikian saja ibu-ibu, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Silakan menjalankan ibadah puasa, yang bagi yang mampu, yang tidak silakan meninggalkan. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.